Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TV Studio dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel terkeren, channel terupdate, channel terakurat yang selalu memberikan asupan informasi kepada kalian semua para pecinta channel TV Studio dimanapun kalian berada. Baik Sobat TV Studio dimanapun kalian berada, semoga kami doakan selalu kalian sehat selalu. Sudah mandi, sudah cantik, sudah gardeng ya, dompetnya selalu terisi dengan lembaran-lembaran merah dan biru. Dan semoga kalian selalu menjaga sholat lima waktu. Jangan lupa karena sholat lima waktu adalah modal hidup kamu di dunia dan akhiratmu. Jangan lupa bahagiakan orang tuamu karena mereka adalah tiket dari surgamu. Baik teman-teman sekalian, kita akan laporkan berita terkini dari pantauan udara kami dari tribunnews.com. Papua memanas buntut Lukas NMB menjadi tersangka korupsi. Mahfud MD katakan akan ada demo besar-besaran. Jadi buat teman-teman yang sedang berada di kota Papua, khususnya di kota Jayapura, untuk segera mempersiapkan diri untuk tidak berkeliaran karena akan ada demo besar-besaran. Ini menurut Bapak Menko Polhukam Mahfud MD. Bagi teman sekalian, terlihat dari pantauan udara kami, Bapak Lukas NMB dijaga ketat oleh para pendukungnya ya, dengan menggunakan parang, dengan menggunakan senjata panah ya, sudah bersiap untuk menjaga sang gubernur Bapak Lukas NMB. Kami mengingatkan saudara, buat teman-teman yang ada di kota Papua Jayapura untuk bersiaga, jangan bergerak kemana-mana, jangan keluar rumah, jangan mendekati jalanan khususnya sekitar Mako Brimob Papua. Nah, sudah ada aktivitas. Baik. Dari tribunnews.com, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan soal kondisi di Papua saat ini yang memanas. Hal tersebut lantaran buntut ditetapkannya Gubernur Papua Lukas NMB jadi tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan Mahfud mengatakan masyarakat pendukung Lukas NMB akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Diberitakan sebelumnya, Lukas NMB menjadi tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua oleh KPK pada Rabu 14 September 2022 sore hari, di mana ada dugaan gratifikasi senilai 1 miliar. Kemudian dari tribunnews.com diberitakan Lukas NMB jadi tersangka, maka tokoh adat Papua minta Presiden perintahkan KPK hentikan pemeriksaan. Sekali lagi, para tokoh adat Papua ini meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan KPK hentikan pemeriksaan. Para tokoh Papua ini berkumpul untuk mendukung daripada Gubernur Lukas NMB karena mereka merasa paling paham dengan kondisi yang ada di Papua dan mereka khawatir tentunya akan terjadi chaos di antara sesama warga Papua dan juga akan ada konflik yang berkepanjangan antara Papua dengan pemerintah pusat Republik Indonesia. Para tokoh berkumpul untuk mendukung daripada Gubernur Papua dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan kepada pihak KPK agar menghentikan upayanya memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB. Tribun News melaporkan penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
disebut telah membuat publik gaduh. Terkait hal itu, tokoh adat Papua Ramsi Woli meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan KPK menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Langkah ini menurut Ramsi Woli dimaksudkan demi menjaga persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua. Ada nada-nada tokoh Papua menjaga kedaulatan Republik Indonesia di tanah Papua. Karena mereka khawatir tentunya jika kasus Lukas NMB ini diteruskan, maka rakyat Papua akan mengikrarkan dirinya lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum ada tahap pemeriksaan, tiba-tiba KPK langsung menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa terjadi demikian? Ujar Ramsi Woli kepada Tribun Papua.com. Di Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu 17 September 2022. Sebab secara hukum, untuk menetapkan tersangka, seseorang harus melalui tahapan. Jadi saudara, ini dugaan ya. Bagaimana yang kami liput daripada beberapa harian, media harian terkemuka, ternyata berawal daripada dugaan adanya suap dan gratifikasi terhadap Gubernur Papua, dan berdasarkan laporan daripada PPATK yang menemukan dugaan adanya aliran uang di rekening Bapak Gubernur Lukas NMB ini. Dan juga ada sejumlah uang yang nominal lumayan besar, sekitar 564 miliar, masuk ke rekening kasino di luar negeri atas nama Bapak Lukas NMB. Ribuan pendukung Lukas NMB akan gelar aksi damai. Sebagaimana yang dilansir oleh Bapak Mahfud MD, bahwa akan terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut pihak pemerintah menghentikan pemeriksaan terhadap gubernur mereka, Lukas NMB. Menurut Ramsi, KPK seharusnya mengedepankan asas praduga tak bersalah, kemudian melakukan tahapan pemeriksaan hingga menentukan status tersangka atau tidak. Saya pikir apa yang dilakukan KPK bisa menimbulkan persoalan, sebab bicara soal Pak Lukas NMB berarti bicara tentang Papua, ujarnya. Karena itu, Presiden Jokowi diminta memerintahkan KPK agar menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Dilaporkan dari nationalkompas.com. Dari tanah Papua dilaporkan bahwa rumah Gubernur Papua Lukas NMB dijaga massa. Rumah Gubernur Papua dijaga massa. Maki sebut KPK harus melibatkan TNI dan BRIMOB. Disinilah terkadang peran TNI dan BRIMOB menjadi sulit karena seharusnya tidak dilibatkan dalam soal-soal seperti ini. Sehingga seringkali TNI dan kepolisian dibenturkan dengan rakyat secara langsung. Tugas utama TNI tentunya adalah untuk mengamankan Republik Indonesia dari serangan pihak luar, bukan untuk terlibat dalam soal-soal seperti ini. Tetapi terkadang TNI diminta bantuan oleh kepolisian apabila merasa tidak mampu dalam melakukan pengamanan terhadap satu hal atau satu peristiwa, contohnya seperti yang terindikasi ada pengerahan massa. Bapak Lukas NMB dijaga massa dengan begitu ketatnya.
Kita lihat, saudara, begitu banyak massa berkumpul di sekitar kediaman dan rumah dinas dari Bapak Lukas NMB, bersiap menjaga pimpinan mereka, Pak Lukas NMB, dari pemanggilan terhadap beliau oleh KPK. Simpatisan dan massa aksi telah berkumpul menjaga daripada kediaman Gubernur Bapak Lukas NMB. Kami laporkan situasi terkini dari ibu kota Papua, yaitu di Jayapura. Dilaporkan dari newsdetik.com, massa merangsek masuk kota Jayapura, Papua. Sekali lagi, kami laporkan update terkini dari newsdetik.com. Massa pendukung Lukas NMB paksa masuk kota Jayapura, Papua. Inilah bentuk kecintaan masyarakat Papua kepada pemimpinnya Bapak Lukas NMB, memaksa masuk kota Jayapura, Papua. Sekali lagi kepada KPK untuk tidak mencoba cara yang sama yang dulu dilakukan kepada Bapak Sarwono, Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara, yang dituduh melakukan pencucian uang, korupsi, suap, dan gratifikasi. Kami mengingatkan sebagai sesama warga negara kepada KPK untuk tidak lagi melakukan upaya yang sama kepada yang dalam tanda petik bertentangan dengan pemerintah. Kita berharap KPK dapat profesional dalam menegakkan hukum di negeri ini. Jangan sampai menjadi alat penguasa untuk menindas atau mengkriminalisasi pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Karena kita tahu Bapak Lukas NMB ini dari Partai Demokrat, politisi dari Partai Demokrat. Dalam Rapimnas atau Rakernas atau Munas kemarin sempat terlontar sindiran dari Bapak Ketum Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebutkan pemerintahan Jokowi ini hanya menggunting pita dari proyek-proyek yang sebelumnya dibangun oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden sebelumnya. Inilah kumpulan massa yang memaksa masuk ke kota Jayapura. Ya, massa demikian banyak, mereka masuk siap bertempur melindungi daripada Bapak Lukas NMB. Simpatisan Gubernur Papua Lukas NMB dari sejumlah daerah memaksakan diri masuk ke kota Jayapura. Mereka datang untuk menyatakan dukungan kepada Bapak Lukas NMB yang saat ini menjadi tersangka KPK. Dilansir Detik Sulsel Selasa 20 September 2022, massa yang mendukung Lukas NMB itu datang menggunakan mobil pribadi, truk, sepeda motor, bahkan dengan berjalan kaki. Mereka coba memasuki kota Jayapura sejak pukul 8:49 waktu Indonesia Timur. Aparat setempat memblokade titik kumpul massa guna menghindari penumpukan massa. Akibatnya, massa simpatisan Lukas NMB dari Sentani ditahan di lapangan Teis, massa dari Camp Walker ditahan di depan kampus Universitas Cendrawasih atau UNCEN. Sementara itu, simpatisan dari AB Pura ditahan di lingkaran AB Pura, sedangkan massa yang berkumpul di Expo Waina melakukan orasi sambil meneriaki tolak KPK di Papua. Koordinator aksi Astri Gombo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi
dengan massa di kota Jayapura mengenai aksi tersebut. Dia mengatakan massa bersama-sama pihak keamanan akan menjaga keamanan aksi tersebut. Kita harapkan situasi tetap kondusif, jangan sampai ada perpecahan apalagi pertumpahan darah di negeri Papua. Kami bagian dari masa aksi tapi jaga keamanan jangan sampai keluar dari itu, ujar Asri Gombo Selasa 20 September. Baik demikian, saudara sekalian, sahabat TV Studio dimanapun kalian berada, demikian adalah liputan kami dari beberapa media terkemuka. Pantauan udara kami sudah melaporkan bagaimana kondisi terkini daripada massa yang demikian banyak berkumpul dari 3 titik dan sudah bisa ditahan oleh aparat keamanan untuk tidak menjadi satu, karena bila menjadi satu bisa menjadi chaos. Terima kasih atas dukungannya. Kita berdoa semoga negeri ini selalu damai, aman, sejahtera, adil, makmur, sentosa, dan diharapkan kepada semua aparat penegak hukum untuk betul-betul murni dalam menegakkan hukumnya secara profesional, independen, dan netral tanpa ada titipan-titipan politik dari pihak penguasa tentunya. Terima kasih, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe. Sekali lagi dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Sekali lagi dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dukungannya, terima kasih lagi atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.